Breeding itu diri gemuk bisa berjual daging. Kalau yang jenisnya agak bagus nanti dikembangkan lagi ke breeding lagi. Terus pesanan rata-rata banyak yang breeding. Oke, assalamualaikum, kembali lagi masih bersama Kandang Sumatera ya. Yang baru bergabung di channel ini, selalu dukung terus channel ini agar lebih berkembang dan bermanfaat. Dan kali ini saya datang di peternakan yang tentunya kita akan gali ilmunya. Monggo Pak, perkenalkan. Saya Pak Jumawan, alamat Jayasri Dusun 5, Metro Gebang. Awal mulanya gimana Pak, kok bisa beternak kambing ini Pak? Bisa diceritakan? Intinya saya ngisi onggok makan peternak. Jadi kok saya bisa ngasih makan peternak orang, kok saya nggak punya. Nah, saya akhirnya coba-coba bikin kandang, terus ternak kambing, onggok. Saya biasa ngesup punya peternak lain, akhirnya saya ikut. Terus daun singkongnya kan gampang juga karena saya bidangnya di singkong. Lebih senang lagi kotorannya untuk pertanian. Dari rumput kotorannya langsung jadi pupuk lagi untuk bahan pertanian. Apa nggak lebih banyak untung jual pakan Pak? Nah itu kan, tapi hobinya nggak tersalur ya, cuman lihat punya orang. Kalau kita sekarang nih hobi tersalur, keuntungan dapat. Jadi untuk pupuk di ladang saya juga nggak beli. Untuk mencari makannya saya memang pengesup makanan. Harganya berapa Pak? Tergantung. Kalau yang rata-rata 300. Apa sih Pak yang menarik dari peternakan ini? Kalau untuk di ternak kambing saya praktis. Sebelum ke lapak kita ngasih makan, sore ngasih makan, terus kotorannya kita nggak perlu repot-repot buang. Jadi nanti digunakan setelah udah banyak, karungin bawa ke ladang untuk pupuk pertanian. Keuntungannya beternak di desa itu apa Pak? Keuntungannya satu ya jelas kita untung dari hasil ternak. Duanya untung kita nggak perlu pupuk kimia yang terlalu banyak. Terus hiburan, refreshingnya itu ada, hobinya tersalur. Ini kesenangan untuk di rumah, kenyamanan ada karena ada ternak. Kapan bikin kandangnya ini Pak? Bikin kandang Januari kemarin, 2 ngisi sampai sekarang. Terus ini kelihatannya kok saya lebih cocok, makanya bikin kandang lagi baru. Awal mula beternak berapa Pak yang Bapak investkan di peternakan ini? Jalan sambil jalan ini Pak, ya sekitar ngisi sekitar 20 jutaan. Kalau kandangnya sendiri jelas yang satu ini sekitar 10 jutaan. Kira-kira habis berapa Pak kandang yang baru ini? 12-an mungkin. Oke Pak, dalam peternakan tidak selalu lancar Pak. Apa nih yang Bapak persiapkan dalam peternakan? Ya yang penting kita apapun yang terjadi udah siap. Terus untuk kelemahan untuk berternak ya kita sambil belajar, karena orang yang udah tahu lah. Apa sudah mengalami kendala Pak? Kemarin satu kejang, anaknya yang crossbur itu 4 hari kejang, nggak bisa selamat. Berarti sampean ini bergerak di bidang breeding ya Pak ya? Ya breeding. Kenapa sih Pak kok memilih breeding? Untuk penjualannya menurut saya lebih cepat di breeding. Kita lahir sapi udah ada yang mau. Kalau penggemukan kita nunggu hari lebaran haji lama. Ada waktunya ya Pak ya? Tertentu. Kalau breeding kapan saja ada orang stok, ya udah ambil. Nah kayak gitu. Untuk penjualannya bagaimana Pak? Ini untuk breedingan nggak pernah kesulitan. Banyak orang yang datang, ada posting, yang lihat udah datang sendiri. Mudah untuk breeding, mudah. Penggemukan kurang. Masalahnya breeding itu diri gemuk bisa berjual daging. Jenisnya agak bagus nanti dikembangkan lagi ke breeding lagi. Terus pesanan rata-rata banyak yang breeding. Yang Bapak bikin ini udah berapa potong Pak yang terisi? Ini 10 meter yang untuk
boxnya 10, untuk indukannya 4 lot. Ini yang baru ini untuk breeding apa untuk fattening, Pak? Breeding. Ini kan Bapak beternak kambing baru beberapa bulan nih, belum genap 1 tahun kok Bapak sudah bikin kandang lagi. Udah jual banyak, udah puluhan lebih, mungkin 25, karena saya beli yang agak kurus tapi sehat. Ketika dilihat orang langsung ditawar, ya udah saya kasih. Untung saya kasih. Pesan kalau ada kambing yang kurang sehat tapi kurang gemuk tapi masih bisa kita piara, saya beli. Nanti setelah kambing gemuk diposting udah diambil orang. Nggak perlu ke pasar, nggak perlu aku harus nunggu waktu. Asal ada yang cocok, datang lihat ya udah bawa. Sekedar motivasi nih Pak untuk peternak pemula, apa sih Pak yang perlu dipersiapkan untuk peternak pemula? Yang jelas kalau untuk demam ya saya siap untuk injeksi, terus vitamin saya siapin. Yang belum ketemu ini kena kejang, memang belum. Untuk lain-lainnya insya Allah kita belajar lewat teman-teman lah. Pekerjaan utama apa nih Pak? Lapak singkong. Berarti nggak ada waktu untuk ngarit ya Pak ya? Enggak, ngarit saya sebulan sekali. Kadang udah ada daun singkong dikirim dari kadang itu kan anak buah ada pas jabut itu bawa giling udah selesai. Enggak nanti telepon kita setor singkong ke pabrik, dari pabrik bawa. Ya, jadi aku nggak repot-repot cari onggo, dari itu enggak. Kebutuhan onggo ini ya sebulan habis berapa ton Pak? Kalau sekarang belum banyak, paling nggak ada 1 ton, 5 kintalan lah paling. Tapi saya belinya banyak karena untuk nyuplai peternak lain. Nah, jadi ngirim orang-orang mungkin sampai 10 ton, 20 ton. Cuman saya kan untuk di rumah habis ninggali. Di desa itu kalau bisa sistem ekonominya mata rantai, kita tani pupuknya dari kotoran ternak, nanti daun-daunnya dari daun singkong bisa dikasih lagi ke kambing, daun singkongnya ke kambing buang kotoran nanti buang ke ladang lagi, singkongnya kita jual ke pabrik. Kalau orang tani gitu, nanti kalau nggak sistem itu pasti modalnya ketinggian. Di desa ini kalau tidak beternak rugi ya Pak ya? Rugi, sangat rugi kalau saya petani tok, wah itu kurang efisien lah. Kemudian keuntungan peternak yang tinggal di desa ini apa Pak? Kalau saya jelas nyaman. Kalau di desa itu kalau ada ternak itu hiburan tiap harinya ada, kegiatan tiap harinya ada. Jadi tadinya yang pulang dari lapak itu apa ini? Yang sekarang ngasih makan kambing. Ini kan Bapak punya pekerjaan lapak singkong nih Pak, kemudian sampai peternak. Ini apakah nantinya akan dijadikan pekerjaan utama atau bagaimana ini Pak? Yang jelas kalau singkong itu nggak mungkin tinggalkan, karena dari tahun 90 saya bina itu sampai sekarang. Terus untuk peternak ini mulai usaha baru, kalau bisa ya dibesarkan. Siapa tahu nanti ada modal lebih bikin gede lagi, siapa tahu. Tapi rencana memang kepinginnya begitu. Kalau yang sama amati untuk peternakan ini prospek kedepannya bagus enggak Pak? Insya Allah, asal kita niatnya itu bagus, terus kita rawat dengan bagus, insya Allah bagus semua. Kalau nggak mau belajar sama teman juga jangan, karena semua itu harus belajar. Di usaha apapun harus belajar. Nggak kita ngawur kepingin, biar ikut-ikut, nggak bisa. Sambil jalan sambil belajar. Jadi ilmu itu perlu ya Pak ya? Ya harus. Di singkong juga kalau nggak gitu nggak jalan. Ilmu dasar untuk peternak itu apa Pak? Perawatan lah yang jelas kalau saya. Perawatan dulu. Kalau kambing kadang-kadang dari beli urus, tapi kalau kita rawat bagus nanti bisa jadi bagus. Dalam metodenya sampeyan nih Pak, bongkar pasang, apakah sudah mencukupi? Padahal belum waktunya dijual. Kalau saya nggak ngitung waktu, yang penting ketika saya beli berapa, kita kasih makan berapa bulan, udah untung, ya udah saya jual. Nanti saya beli lagi yang kecil. Kalau breedingan tetap
jualnya kan setelah nanti udah disapi. Berarti cara ini bisa dijadikan usaha harian ya Pak ya? Ya, kita umpama hitunglah sedikitnya sebulan hitung 100. Kalau sebulan bisa jual 20 kan 2 juta. Kita nggak perlu untung banyak-banyak kalau kambing. Yang penting 1 bulan kita biasa untung taruhlah 100. Nggak masalah. Terus omsetnya dibesarkan. Bisa jual berapa? Ya, cuma 2 sebulan. Ya, nggak ketemu untung sedikit, populasinya banyak kita jual. Nanti kan bisa banyak. Kalau kita penggemukan beli bulan ini, nanti jualnya lebaran haji. Ya kalau lebaran haji bisa habis semua, kalau enggak masalah pula. Tapi kalau kita jual, kita istilahnya cocok jual, kita nggak usah ngitung untung banyak per ekor, ngitungnya untung sedikit tapi omsetnya banyak, nanti ketemunya banyak juga. Yang Bapak rasakan enaknya jadi peternak itu apa Pak? Ya, kita bisa ketemu teman-teman, terus lihat kambing sana gimana, kambing sini gimana. Nah kalau ini dan berapa kan bisa negosiasi, terus teman kita banyak, nanti kenal ke sana. Nah. Kemudian kendala terbesar sampai saat ini sampai peternak ini apa Pak? Yang tadi kendalanya untuk apa kambing yang kejang itu tadi loh, usaha untuk penyembuhan itu tetap usaha. Cuman kalau kejang sampai sekarang aku belum ketemu lah. Oke Pak, bagi penonton untuk jadi peternak yang benar itu urutannya seperti apa Pak? Yang jelas kita milih kambing yang sehat, nggak perlu gemuk, sehat dulu, sehat terus dirawat dengan baik. Nah terus disayangi. Hewan itu kalau nggak disayangi nggak akan senyaman dia hidupnya, itu cepat gemuk. Cuman satu yang beresiknya ini sebelum saya datang, kalau tidur terus kambing saya nggak mau beringsik. Kalau menunggu dikasih makan, setelah saya keluar baru dia bangun. Butuh perhatian juga ya Pak ya? Harus. Semua peternak harusnya ada perhatian, nggak dikasih makan terus dibiarin saja, itu nggak. Harusnya ada kasih sayangnya juga, ada disayang, kadang-kadang dipegang-pegang. Nah kayak yang tadi itu dipegangnya diem. Rencana seperti apa Pak untuk peternakan yang sampai bangun ini? Mudah-mudahan ya lancar, terus berkembang dan bisa untuk memberi contoh untuk masyarakat di sekitarnya. Oke Pak, sedikit motivasinya nih Pak untuk teman-teman penonton ini Pak. Ya, untuk para penggemar ngarit ya utamanya, itu untuk orang tani harusnya kita nyambi lah bahasanya, kalau nggak khusus nyambi lah, ikut peternak kambing. Kita kan konsepnya untuk ngasih makannya efisien, kita nggak harus perlu ngarit tiap hari, nggak, sambil tinggal petani, tinggal usaha lain masih bisa, intinya itu. Oke Pak, terima kasih atas waktunya, semoga sukses. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.